Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala al-babu thaminu wa salasuna fi fadilatil qabri wa ahwalihi. Jadi, dan ini adalah bab yang ke-38 dari prolognya kitab Tanqihul Qaul fi fadilatil qabri wa ahwalihi, di dalam menjelaskan tentang fadilah keutamaan kubur wa ahwalihi dan huru-haranya. Ya, jadi ingat kubur dan huru-hara kubur. Apa huru-hara? Ya, segala macam yang bakal terjadi di kubur gitu ya. Itu ada fadilahnya tuh, ingat kepada kubur. Kira-kira kalau sudah ingat kubur biar apa? Ingat mati, begitu juga ya. Ingat mati. Sekarang dia dikubur, nanti giliran kita, gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul qabru lil mayyiti hina yudha'u fihi. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulul qabru, berkata kubur itu lil mayyiti, kepada si mayit, hina yudha'u fihi, ketika diletakkan mayit itu fihi, di dalam kubur. Jadi pada saat mayit itu masuk ke dalam kubur, kubur itu langsung bertanya kepada si mayit, ya. Berkata kepada mayit, apa kata kubur? Waihak ya bena Adam, celaka ente, duhai anak Adam. Ya, duhai manusia, kata kubur, celaka ente. Itu baru juga turun atau jenazah ke dalam kubur, itu kubur udah ngancam kita, celaka ente. Begitu, siap-siap ente, begitu. Itu kubur tuh. Ini belum diuruk, baru turun jenazah. Maka itu kuburan udah ngancam kita, celaka ente manusia, ya, begitu. Ma gharraka bi, apa yang menipu daya dirimu kepadaku, kata kubur. Kalau kata kita gini, ente pikirannya orang baik, gitu kata kubur. Ente pikiran orang baik, celaka ente, apa yang bikin ente pikiran baik nih, kata kubur gitu. Ya, apa yang bikin perasaan ente kalau saya ini orang baik, begitu. Ya. Alam ta'lam anni baitul fitnah, tidakkah kamu mengetahui bahwa diriku ini, kata kubur, baitul fitnah, rumah yang penuh dengan fitnah. Makanya ada istilah fitnah kubur. Ya, ada fitnah kubur. Fitnah kubur itu kejadian belum sampai diuruk kuburan. Makanya ada orang masuk kubur udah diukur, ya, pas mau dimasukin panjangan kakinya, begitu. Belum dia papain tuh, udah ada fitnah kayak gitu.
Kan ramai orang tuh, jangan-jangan dia. Baru juga dimasukin ke dalam kubur. Ada aja tuh hanya difitnah. Ya, sampai-sampai udah dilebarin lagi tuh, dipanjangin lagi daripada tanah kuburannya, masih nggak muat juga. Dipanjangin nggak muat juga, padahal hidupnya orangnya kecil. Sampai akhirnya emang Allah Ta'ala mau takdirkan dia begitu, itu sampai mesti rapih kuburnya, ditekuk kaki mayat itu. Alhamdulillah. Nah, itu namanya alam ta'alam anni baitul fitnah. Apakah kau tidak ketahui kalau saya ini, kata kubur, adalah rumah fitnah, yakni tempat yang penuh fitnah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada fitnah kubur. Wa baitul zulmah, dan tahukah kamu bahwasanya aku ini adalah baitul zulmah, rumah yang penuh dengan kegelapan. Ya, rumah yang penuh dengan kegelapan. Makanya kan kalau doa wahbah gitu, Allahumma nuran yas'a baina aidih gitu. Ya Allah, nuran, terangin ya Allah, terangin. Yas'a, luasin ya Allah, begitu. Ya. Buat orang yang ada di kubur itu, biar nanti merasa terang, biar nanti bisa merasa luas di dalam kuburnya. Bukan kuburnya tahu-tahu ada lampu atau mesti dilampuin, nah, tapi emang tempat yang gelap, tempat yang sempit. Begitu. Otomatis ada orang digali kuburan 3 meter kali 2 meter biar lega gitu. Pas diuruk yang rapat juga, ya, pas diuruk rapat juga. Gelap juga. Wa baitul wahdah, dan tahukah kamu bahwasanya aku, kata kubur, adalah rumah kesendirian. Dikubur sendiri-sendiri masing-masing. Ya, dikubur tuh masing-masing. Begitu. Makanya orang kalau di dunia kerjaannya tidur, sayang. Ya, digangguin marah. Ntar di kuburan mau tidur lama nggak ada yang gangguin, nggak ada yang bangunin orang gitu. Ya, tinggal tergantung amal. Ya, kalau bagus dapat nikmat, kalau jelek ya segala fitnah. Alhamdulillah. Wa baitud dudi, dan tahukah kamu bahwasanya aku, kata kubur, adalah rumahnya ulat atau cacing, tempat cacing. Makanya diri kita ini ya terbagi jadi salah satu aslas, 3 bagian yang sepertiga. Sepertiga pertama lillah, ini nanti bagiannya kembali kepada Allah. Fahuwa ruhuhu, yang balik sama Allah, ruh kita balik sama Allah. Yang kedua fa'amaluh, amal kita ini yang kembali kepada diri kita. Maka yang ketiga, sepertiga dari diri kita lidudi, ini nanti jadi jatahnya cacing, jatahnya ulat. Begitu. Yang kembali sama Allah ruh kita, yang balik kepada diri kita amal kita, yang balik kepada cacing nanti jasad kita, jatah cacing. Ya, tuh kalau kita bahas itu panjang tuh. Roh juga nanti kembali kepada Allah dengan 2 macam. Ada yang kembali dengan kemuliaan, ada yang kembali dengan kehinaan. Kalau roh itu kembalinya dengan kemuliaan, dah girang dah, termasuk kelompok golongan orang-orang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Amal pun kembali kepada kita 2 macam. Bisa jadi yang datang ke kita amal baik kita, bisa jadi yang balik kepada kita amal buruk kita. Fa in khairan, maka jikalau yang datang itu amal baik, maka jadi syafaat buat kita, jadi penolong di alam kubur kita. Tapi bayangin kalau yang datang kepada kita adalah amal buruk, karena memang di alam dunia kerjaan kita jelek. Itu amal bukan jadi syafaat buat kita, malah jadi pemberat untuk kita. Berat. Ya, berat. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga jatahnya cacing. Tapi kalau emang itu orang termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Ta'ala, roh kembali kepada Allah dengan keadaan cakep, mulia,
amal kembali kepada dirinya, amal yang bagus, maka orang yang Allah muliain, cacing juga nggak berani hinain. Ya, cacing nggak berani nginain, begitu. Kalau orang udah Allah kasih kemuliaan, maka makhluk yang lain nggak ada yang bisa hinain. Makanya kan ada nampak tuh berita di kuping kita, ada orang udah 20 tahun masih utuh jasadnya. Jangan jasadnya, kain kafannya masih bersih. Ada yang lebih dari 20 tahun, yang 30 tahun. Itu bagaimana dengan khabar berita kuburnya Sayyidina Hamzah, yang bahkan katanya itu darahnya aja masih keluar dari jasadnya. Nah, ini kelompok golongan orang-orang yang Allah muliain. Mudah-mudahan termasuk kita orangnya. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Wa ma gharraka bi, dan perkara apa ya yang menipu kepada dirimu tentang aku dengan diriku, kata kubur. Lagi-lagi kayak tadi, emang ente kira aneh baik begitu ya, kata kubur. Apa yang bikin ente pikir aneh baik? Il kunta tamurru bi fidadan ay yuqaddimu rajulan wa yuakhiru ukhra. Tatkala ada dirimu tamurrubi, melewati aku, kata kubur, ya, kau lewatin aku, fidadan, dalam keadaan seorang diri, ayyuqaddimu rajulan, yakni dia lampauin kepada seseorang, wa yuakhiru ukhra, dan juga ditinggalkan yang lainnya. Apa yang kau pikir tentang aku? Apa yang kau pikir aku ini baik? Begitu kata kubur, ya. Tatkala kau lewat di hadapan lu sendirian, berani-beraninya teh ngeduluin yang lain, ninggalin yang lain, gitu. Kalau gerombolan mungkin kita berani, ini sendirian, ya, sendirian. Kayak orang nih mau lewat jalan gelap, kalau sendirian segen nggak? Segen. Lewat jalan terang aja kalau nggak biasa segen kita, gitu. Tapi kalau rame-rame rada beranian nggak? Beranian. Ente ke kuburan masuk ke dalam sini niri-nirian, berani-beraninya. Hah? Begitu kata kubur, ya, begitu. Fa in kana muslihan, maka jikalau adalah orang itu orang yang muslih, orang yang soleh, ya, orang yang punya amal soleh di dunianya. Ajaba anhu mujibun lil qabri, maka menjawab daripada pertanyaan si kubur itu, mujibun, seorang yang menjawab, ini orang soleh itu. Fayaqulu, maka dia berkata, ya, ini orang yang lagi diancam sama kuburan tuh, dia ngomong tuh, jawab tuh pertanyaan kubur. Ara'aita in kana ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Maka kata tuh orang yang soleh, jangan nanya sama kubur, ara'aita, apa pendapatmu? Ya, apa pendapat dirimu? In kana, jikalau adalah orang yang liwat ke kuburan itu, yang masuk ke dalam kuburan itu adalah ya'muru bil ma'ruf, orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, wa yanha 'anil munkar, dan senantiasa mencegah dari kemunkaran. Kubur, ente boleh ngancam kayak begitu. Sekarang ini mau tanya dulu sama ente, kalau seumpama yang datang, yang liwat kepada ente, katanya orang soleh, itu orang yang di dunianya sering amar ma'ruf nahi munkar, sering ngajak kebaikan, mencegah kemunkaran, bagaimana? Gitu. Fayaqulul qabru, maka berkata kubur itu, inni idzan atahawwalu alaihi khadran. Kata kubur, sungguh diriku idzan, kalau emang itu adanya, yakni kalau emang yang masuk ke kubur itu orang yang soleh, orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar di alam dunianya, atahawwalu alaihi khadran, aku berubah buat orang tersebut menjadi hijau. Itu kuburan
berubah jadi hijau buat dia. Apa makna hijau? Jadi taman. Itu kubur yang isinya tanah doang, batu doang. Kalau emang yang isi ke dalamnya orang soleh, itu kuburan jadi hijau. Taman yang kayak orang lihat taman penuh rumput segala macam, enak gak gitu? Ngebetahin nggak? Nah gitu. Itu sikapnya kubur kepada orang yang soleh. Apabila masuk ke dalamnya, kata kubur, atahawwalu alaihi khadra. Saya bakal berubah buat dia menjadi hijau. Ya, hijau itu laksana taman yang penuh rumput, banyak puunan, buah-buahan, bikin orang yang di dalamnya betah. Wa ya'udu jasaduhu nuran, dan kembalilah jasad tersebut nuran, sebagai cahaya. Ya, jasad yang masuk ke dalam kubur yang berubah menjadi hijau, itu jasadnya kembali menjadi cahaya, ya, menjadi cahaya. Wa tas'udu ruhuhu ilallahi ta'ala, dan naiklah roh orang tersebut kepada Allah Ta'ala. Ya, kuburnya menjadi hijau, jasadnya menjadi cahaya, rohnya naik kembali kepada Allah Ta'ala. Enak gak kira-kira? Enak. Mudah-mudahan nanti kita begitu ya, disambut sama kubur. Sebab kalau bukan orang yang soleh, kubur nggak bukan jadi hijau, mungkin jadi bara api, mungkin nanti seperti penuh batu cadas. Wa fi ba'di nus, dan dalam satu naskah, ya, ta'khiru hadzal babi an babil ladzi ba'dah, yakni diakhirkan ya bab ini dari bab yang ada setelahnya. Jadi ini kan bab 38. Kalau di satu terangan ini jadi bab yang ke-39 ya. Ini bab yang 39 jadi bab yang ke-38. Kita bacain aja tuh dikit ya. Qala ba'duhum, halaman 59 kalau mau ngikutin. Ra'aitu asiman fi manami ba'da mautihi bisannataini. Telah berkata sebagian mereka para ulama, aku melihat Asim, ya, ada orang namanya Asim, fi manami, dalam tidurku, ba'da mautihi, setelah kematiannya itu, bisannataini, setelah 2 tahun kematian. Jadi ada orang Syekh Asim ini meninggal udah 2 tahun. Lalu ada ulama mimpi bertemu dengan Syekh Asim ini dalam tidurnya. Fakultu, maka aku tanya, Alaysa qadamta, bukankah engkau telah terdahulu, artinya telah meninggal lebih dulu? Qala, maka menjawab Syekh Asim dalam mimpi itu, bala, benar, aku sudah meninggal lebih dulu dari engkau, begitu. Qultu, maka aku tanya lagi, fa aina anta, engkau sedang berada di mana sekarang? Ini orang yang mimpi bertanya tuh kepada Syekh Asim dalam tidurnya. Qala, maka berjawablah itu Syekh Asim dalam mimpi itu, ana wallahi fi raudhatin min riyadil jannah. Saya sekarang demi Allah, kata ini orang ya, si Asim jawab dalam mimpi itu, ada di dalam taman daripada taman-tamannya surga. Gitu. Ini masih dikubur, baru 2 tahun meninggal. Jawabnya, saya sekarang ada di taman daripada taman-tamannya surga. Ana wa nafarun min ashabi najtami'u kulla lailati jum'ah wa sabihatiha ila Bakr bin Abdullah al-Mazani. Saya dan juga nafar, ya, satu golongan min ashabi dari kawan-kawan saya,
najtami'u kullal lailatin, senantiasa kami berkumpul setiap lailati Jum'ah, malam Jumat. Ya, kami ini setiap malam Jumat, wa sabihatiha, dan juga paginya Jumat gitu. Malam Jumat dan juga paginya Jumat. Ila Bakri bin Abdillah Al-Mazani, kami berkumpul bersama Al-Imam Bakar bin Abdullah Al-Mazani. Fatabluna akhbarukum, maka sampai kepada kami. Apa yang sampai? Akhbarukum, khabar-khabar tentang kalian. Tentang kalian ini orang-orang dunia gitu ya, tentang orang dunia. Fakultu, maka saya bertanya, ya, si orang yang bermimpi ini, ajasamukum am arwahukum, itu yang kumpul tuh jasadmu atau ruh-ruhmu atau arwahnya, gitu yang pada kumpul saya membakar ini setiap malam Jumat dan juga pagi hari Jumat. Yang kumpul itu jasadmu atau ruhmu, begitu. Qala, maka menjawab yakni Syekh Asim dalam mimpi itu, hayhat, mustahil, ya, mustahil. Baliatil ajsam, kalau jasad itu daripada hancur, ya, kalau jasad daripada hancur, begitu. Wa innama tatalaqqal arwahu, hanya saja yang bertemu itu, yang pada jumpa itu adalah arwah, ruhnya. Jadi ruh orang-orang yang Allah Ta'ala berikan keluasan gitu ya, karena keimanannya, amal solehnya, itu ruh-ruh mereka tuh bisa saling sapa, bisa berkumpul, begitu. Dan kumpulnya ini dalam khobar ini setiap malam Jumat dan Jumat pagi. Itu pada saat itu khobar tentang kita orang-orang yang hidup disampaikan kepada mereka semuanya. Ya, kabarkan kepada mereka nih, orang-orang yang sudah meninggal. Fakultu, maka aku tanya lagi, hal ta'lamuna bi ziyaratina, ya, iyakum, apakah kamu sekalian tahu nih, orang yang mimpi nanya kepada Syekh Asim nih dalam tidurnya, apakah kamu semuanya tahu bi ziyaratina iyakum, dengan ziarah-ziarah kami ini kepadamu. Kita kan suka ziarah kubur tuh, baik orang tua kita yang udah meninggal, guru-guru kita, sanak kita. Apakah kamu tahu nih kalau kita pada ziarah gitu? Qala, maka menjawab, na'lamu biha asyiyatal jum'ati wa yaumal jum'ati kullahu wa yaumas sabti ila tulu'i syamsi. Kami tahu ziarah-ziarah kamu, ya, asyiyatal jum'ah, tahunya setiap datang malam Jumat, gitu. Wa yaumal Jumat, dan di hari Jumat, kullahu, seluruhnya Jumat, wa yaumas sabti, dan pada hari Sabtu, ila tulu'i syamsi, sampai nanti terbit matahari Sabtu. Berarti dari malam Jumat, seluruh Jumat, kan kalau maghrib udah ganti hari, itu malam Sabtu namanya. Malam Sabtu pun kami tahu, sampai nanti Sabtu pagi terbit matahari, itu kami tahu. Begitu. Nah, ini termasuk ada keutamaan ziarah Jumat, makanya itu, ya, Jumat gitu ya. Ada ziarah karena langsung ahli kuburnya, ya, orang-orang soleh yang Allah kehendakin itu mereka ada, gitu ya, mereka ada dan tahu. Sampai Sabtu pagi, subuh terbit matahari, gitu. Qultu, maka aku tanya lagi orang yang mimpi ini, fa kaifa dzalika dunal ayami kulliha, ya, kenapa kayak begitu? Kenapa cuman Jumat, malam Jumat sampai Sabtu doang? Dunal ayami kulliha, bukan pada hari-hari seluruhnya. Kok nggak setiap hari? Gitu.
Qala, maka menjawab nih Syekh Asim dalam mimpi itu, li fadli yaumil jum'ati wa 'azamihi. Ya, yakni karena keutamaan hari Jumat dan keagungannya. Ya, kada yang demikian fi Tuhfatil Ikhwan, ada dalam kitab Tuhfatil Ikhwan. Nah, ini makanya ada keutamaan tuh ya kalau ziarah Jumat tuh begitu. Orang yang dikuburnya ada gitu dan tahu tentang kedatangan kita. Bukan di hari yang lain nggak tahu, cuma nanti dikhabarinnya itu ya Asyatul Jumat. Kalau Jumat dikhabarin ini si fulan datang begini. Begitu. Tapi yang perihal yang diceritakan nih kelihatannya nih orang-orang khusus gitu ya. Yang pilihan yang mereka bisa tata sarraf gitu ya, bisa kemana-mana gitu, berpaling-paling tempat. Allah kasih keluasan buat mereka begitu ya kayak ziarah wali-wali ya, itu wali tuh makanya ada jangan heran kalau ada cerita khabar tentang cerita yang tentang kita, tentang orang-orang soleh ya. Ada orang soleh ziarah ke satu tempat, ternyata sahibul makamnya nggak ada lagi pergi sana begitu ya. Itu biasa, bisa begitu. Dan orang di alam arwah sudah tidak lagi terbatas sama waktu, gampang mana-mana. Allah kasih keluasan kayak begitu ya, Allah kasih keluasan seperti itu. Kalau kita orang hidup kan terbatas waktu ya. Kalau lagi di Masjid Al-Muwardiyah nggak ada di Masjid Lasana, tapi orang yang khusus bisa, orang yang khusus gitu dipecah diri jadi satu, di sini ada, dari satu jadi banyak ada gitu. Orang khusus semuanya nggak? Agak yang khusus. Kalau di sini sih kalian pada bisa. Bisa. Ya orang khusus. Ya kita nggak cari ke situnya, tapi kita cari kebaikan yang akan Allah berikan sama kita. Gitu. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, telah bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-qabru rawdatun min riyadil jannah au khufratun bisukunil fa'i wa bitai min khufarin nar. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, al-qabru, kubur itu rawdah, adalah satu taman min riyadil jannah, daripada taman-tamannya surga. Atau kubur itu khufratun, satu lubang, bisukunil fa, dengan mensukunkan fa-nya ya khuf gitu ya, wa bitai khufratin min khufarin nar, daripada lubang-lubang neraka ya. Fal khufaru bidomil hak ya, bacanya dengan mendomahkan haknya. Wa fathil fa ya, mendomahkan hak dan memfathahkan fa-nya. Khufar gitu bacanya, khufar. Wa bihadfi ta'i, dan dengan menghilangkan ta'nya. Fil akhiri, yang akhir kan tadi khufrah, nah jadi khufar gitu ya. Khufar gitu ya, khufrah min khufarin nar gitu. Jadi kubur itu juga bisa jadi lubang neraka. Kubur itu bisa jadi taman sorga. Kubur itu bisa jadi lubangnya neraka. Ya, bisa jadi lubang neraka. Jadi bacanya khufar itu jam'un ya, merupakan jamak. Ya, mithlu ghurfatin wa ghuraf. Ya, ini seperti kalimat ghurfah ya, artinya ruangan. Ghurfah itu satu, kalau ghuraf banyak ruang gitu ya, banyak ruang. Jadi kubur itu bisa jadi taman sorga, bisa jadi lubangnya neraka atau lembah neraka. Tergantung apa? Tergantung siapa yang masuk ke dalamnya. Kalau yang masuk ke dalamnya orang yang musleh, orang yang banyak berbuat amal soleh, maka kubur itu atahawwalu anhu khadra. Saya bakal rubah diri saya, buat dia menjadi hijau. Hijau taman berarti. Hijau itu taman. Tapi kalau yang masuk emang orang-orang yang mengis di alam dunianya, orang yang tercela perbuatannya, maka kubur itu akan menjadi lubang daripada lubang-lubangnya neraka.
Maka siapa orang yang Allah Ta'ala jadikan kubur tempat kenikmatan, selain hijau itu dibukain celah sama Allah, satu celah dari sorga. Enak gak kira-kira? Enak. Satu celah dari sorga ini anginnya lebih enak dari segala angin yang ada di alam dunia. Enak gak kira-kira orang yang dalamnya? Enak. Betah gak? Betah gak? Kagak betah. Walaupun enak, agak betah. Kenapa nggak betah? Dikata gini, ya Allah, ini baru satu lubang dari sorga doang, begini enaknya ya Allah. Bagaimana sorga benernya? Jangan lama-lama saya dikubur ya Allah, biar mau langsung ngerasain nikmatnya sorga. Tapi kalau yang bakal celaka di alam kuburnya, Allah jadikan kuburnya hufrah min hufarin nar, satu lubang daripada lubang-lubang neraka, biar katanya cuma satu celaan daripada neraka. Itu rasanya seperti seksa yang paling berat di alam dunia. Enak gak kira-kira? Nggak enak. Tapi kira-kira orang yang di dalamnya betah gak? Betah. Biar kata nggak enak tapi betah. Kenapa kayak gitu? Dia kata, ya Allah, ini baru satu lubang neraka aja udah begini susahnya ya Allah, udah begini pahitnya ya Allah, udah begini sakitnya ya Allah. Bagaimana aman neraka benernya ya Allah? Saya biar lama di sini aja ya Allah, gitu. Jangan apa ngerasain neraka bener. Orang yang minta lama-lama betah nggak namanya? Betah nggak namanya? Betah. Kenapa? Sebab kalau udah selesai daripada seksa yang satu lubang neraka, dia bakal masuk ke dalam neraka benernya, waliyadzubillah. Malah orang yang pada celaka di alam kuburnya, mereka lebih baik di alam kubur daripada selesai di kubur masuk neraka. Gitu. Karena kesusahan buat orang yang udah susah di kubur, nanti setelahnya berlanjut lebih susah. Tapi kesenangan orang yang di dalam kubur dengan kenikmatan kubur, maka setelah kubur dia akan mendapatkan hal yang lebih nikmat lagi dari itu. Makanya kubur itu patokan. Kalau orang selamat di kubur, kesoalnya makin selamat. Tapi kalau umpama udah celaka di dalam kuburnya, kesananya makin celaka. Makanya Sayyidina Utsman kan beliau kalau diceritain sorga biasa-biasa aja, diceritain neraka juga biasa-biasa, nggak ada takutnya. Tapi kalau melihat kuburan, walaupun beliau nggak tahu siapa itu yang dikubur di situ, tahu-tahu netes air matanya, dan seringkali sampai bergetar kakinya. Orang ketakutan. Begitu ditanya orang, ya Amirul Mukminin, engkau kenapa ya? Sama surga biasa-biasa aja, neraka nggak ada gentarnya, timbang lihat kubur sampai begini. Apa jawabannya Utsman? Dulu baginda Nabi SAW pernah bersabda, katanya, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ya. Sungguhnya kubur itu tuh tempat pertama dari tempat-tempatnya akhirat. Begitu. Faman najaminhu, dan siapa orang yang selamat di alam kuburnya, mama ba'dahu aisaru minhu, maka setelah kubur itu dia akan rasakan hal yang lebih enak dari apa yang dirasa di alam kuburnya kalau selamat. Faman lam yanju minhu, namun siapa orang yang enggak selamat di alam kubur, dapat fitnah, seksa kubur, azab kubur, waliyadzubillah min dzalik. Fama ba'dahu syarru minhu, maka setelah alam kubur itu dia akan rasakan hal yang lebih susah dari apa yang dirasain di alam kuburnya. Patokan kubur itu patokan tempat pertama. Selamat di kubur, kesunahnya makin selamat. Tapi celaka di kubur, kesunahnya makin celaka. Makin berat. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatin kita ya. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya. Itu dulu ya. Lain al-babu tasi'u wa thalathuna fi mana'in nihayati al-mayyiti, ya, bab yang ke-39 di dalam larangan meratapi mayit. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita sehat panjang umur, kita bisa teruskan lagi nanti pada pertemuan yang berikutnya. Al-babu tasi'u wa thalathun, wallahu a'lam.